Pernahkah Anda merasa hari-hari berlalu seperti kilatan cahaya, meninggalkan Anda dengan perasaan seolah-olah waktu melarikan diri? Minggu terasa seperti hari, bulan terasa seperti minggu, dan sebelum Anda menyadarinya, tahun telah berganti. Fenomena ini tidak lagi hanya dialami oleh segelintir orang, seolah menjadi bagian dari realitas kolektif kita. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya ilusi yang diciptakan oleh otak yang kewalahan dengan jadwal padat, atau ada sesuatu yang lebih mendalam di balik pengalaman ini? Perasaan percepatan ini menciptakan ketegangan antara keinginan untuk memperlambat langkah hidup dan realitas dunia modern yang bergerak dengan ritme tak terbendung. Kita sering merasa seperti penumpang dalam kereta cepat, tidak mampu menghentikan atau bahkan memahami kecepatan yang semakin meningkat. Tetapi apakah waktu benar-benar berlari lebih cepat? Ataukah ini adalah cerminan dari cara kita mengalaminya? Fenomena percepatan waktu bukanlah sekadar ilusi pikiran yang kelelahan atau efek samping dari gaya hidup modern yang sibuk. Sebaliknya, ia mencerminkan sesuatu yang jauh lebih mendalam, pergeseran spiritual dalam kesadaran manusia. Para ahli spiritual menyebutnya sebagai respons terhadap perubahan energi kolektif, di mana kesadaran manusia sedang bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi. Secara psikologis, perubahan cara kita memproses waktu bisa dijelaskan melalui perspektif pengalaman hidup. Ketika kita muda, segala sesuatu terasa baru, setiap hari adalah penemuan. Namun seiring bertambahnya usia, rutinitas mengambil alih, dan otak kita yang secara alami dirancang untuk efisiensi, mulai memadatkan pengalaman. Ini menciptakan ilusi bahwa waktu berjalan lebih cepat. Namun, dari sudut pandang spiritual, ini lebih dari sekadar mekanisme neurologis. Ini adalah tanda perubahan besar dalam kesadaran manusia. Banyak tradisi spiritual kuno telah lama memandang waktu bukan sebagai kekuatan eksternal yang tak terhindarkan, melainkan sebagai pengalaman yang cair, elastis, dan sepenuhnya bergantung pada tingkat kesadaran seseorang. Dalam pandangan ini, waktu bukanlah sesuatu yang mengikat kita, melainkan sesuatu yang kita ciptakan melalui cara kita memahami dan menjalani hidup. Dalam ajaran Vedanta, waktu adalah maya, ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita. Bagi para yogi kuno, waktu hanya ada sejauh kita menyadarinya. Dengan mengalihkan perhatian kita sepenuhnya pada momen ini, kita dapat melampaui batasan waktu. Filosofi ini mengajarkan bahwa waktu, seperti kehidupan itu sendiri, adalah perwujudan energi yang terus berubah, dan kita memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengannya secara sadar. Setiap budaya memiliki hubungan unik dengan waktu. Dalam filosofi Buddhis, masa lalu dan masa depan dianggap sebagai ilusi. Hanya momen kini yang benar-benar ada. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa mengejar masa lalu atau masa depan hanya akan membawa penderitaan. Sebaliknya, dengan sepenuh hati hidup di saat ini, kita dapat menemukan kedamaian dan makna sejati. Kebijaksanaan tradisional juga menawarkan perspektif yang membebaskan. Dalam budaya suku-suku asli Amerika, waktu dipandang sebagai siklus, bukan garis lurus. Mereka percaya bahwa waktu adalah teman, bukan musuh, sesuatu yang berputar dengan harmoni kosmis. Melalui perspektif ini, percepatan waktu tidaklah mengancam, melainkan bagian alami dari tarian energi semesta. Bangsa Maya, misalnya, memiliki pemahaman yang mendalam tentang waktu sebagai siklus energi kosmik. Kalender mereka tidak hanya mencatat hari-hari, tetapi juga siklus besar transformasi spiritual. Bagi mereka, waktu tidak berjalan dalam garis lurus menuju kehancuran, melainkan melingkar, berputar menuju kelahiran kembali dan kesadaran yang lebih tinggi. Dari sudut pandang ini, percepatan waktu yang kita rasakan saat ini bukanlah sesuatu yang harus kita lawan. Sebaliknya, ia adalah panggilan untuk memahami diri kita sendiri secara lebih mendalam. Ini adalah undangan untuk memperlambat di tengah percepatan, menemukan harmoni di dalam diri kita, dan menyelaraskan diri dengan ritme alam semesta. Mungkin fenomena percepatan waktu adalah cermin dari perjalanan spiritual kita sebagai umat manusia. Ini adalah pengingat bahwa dalam kecepatan yang melingkupi dunia, kita memiliki pilihan untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan menyadari bahwa meskipun waktu tampaknya berlari, kita masih memiliki kendali atas bagaimana kita mengalaminya. Waktu, pada akhirnya, bukanlah musuh atau kekuatan tak terkendali.
Ia adalah guru yang membimbing kita untuk menemukan keabadian dalam momen kini. Bayangkan bahwa waktu tidak hanya melibatkan jam di dinding atau angka di kalender, tetapi juga suatu gelombang energi yang mengalir melalui kesadaran kita sebagai manusia. Di zaman modern ini, banyak yang merasa bahwa waktu tidak lagi sekadar bergerak, ia melesat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam dimensi yang lebih dalam dari pengalaman kita? Dunia sedang berubah, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara energetik. Kesadaran kolektif manusia sedang bergerak ke arah yang lebih tinggi, meninggalkan pola-pola lama yang didasarkan pada ketakutan, kompetisi, dan keterbatasan. Dalam proses ini, pola-pola baru sedang terbentuk, membawa kita menuju cara hidup yang lebih sadar dan terhubung. Namun, transisi ini menciptakan ketegangan, semacam tarikan di antara dua dunia. Disinilah kita mulai merasakan percepatan waktu sebagai respons terhadap ketidakseimbangan ini. Energi kolektif yang berubah dapat terasa membingungkan, bahkan melelahkan. Tetapi di balik semua itu, ada harapan. Percepatan ini mungkin merupakan tanda bahwa kita sedang memasuki fase baru evolusi spiritual, sebuah pergeseran menuju keberadaan yang lebih selaras dengan ritme semesta. Fenomena ini sering disebut ascension, sebuah transformasi spiritual global yang membawa manusia menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita bergerak menuju dimensi baru ini, hal-hal yang sebelumnya penting mulai kehilangan relevansinya. Kebiasaan lama, keyakinan yang kaku, dan pola pikir yang membatasi mulai terkikis, membuka ruang untuk cara hidup yang lebih selaras dengan tujuan jiwa kita. Namun, perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi ini tidaklah mulus. Sama seperti metamorfosis seekor ulat menjadi kupu-kupu, ada periode kekacauan dan ketidakpastian. Waktu yang terasa berlari cepat adalah salah satu gejala dari proses ini, seolah-olah kehidupan sedang mendorong kita untuk bergerak maju, untuk melepaskan masa lalu, dan untuk hadir sepenuhnya di masa kini. Parabel klasik tentang kura-kura dan kelinci menawarkan refleksi mendalam tentang bagaimana kita menghadapi percepatan waktu. Kelinci yang melambangkan masyarakat modern mencerminkan kebiasaan kita yang selalu tergesa-gesa, mengejar tujuan berikutnya tanpa benar-benar menikmati perjalanan. Dalam perlombaan kehidupan, kelinci mungkin cepat, tetapi kehilangan kesadaran tentang momen yang berharga. Kelinci yang bergegas mencerminkan cara hidup modern yang serba cepat. Kita sibuk, selalu merasa kekurangan waktu, terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk mencapai lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan menjadi lebih banyak. Namun, dalam kegilaan ini, seringkali kita kehilangan hubungan dengan esensi kehidupan itu sendiri, hubungan dengan diri kita, orang lain, dan keindahan momen saat ini. Di sisi lain, kura-kura adalah simbol kebijaksanaan spiritual. Dalam perlombaan melawan waktu, kura-kura mengajarkan kepada kita bahwa perlambatan bukanlah tanda kelemahan, tetapi kekuatan. Dengan langkah yang tenang dan penuh kesadaran, kura-kura bergerak maju, menikmati perjalanan, dan pada akhirnya tiba di tujuan dengan damai. Kura-kura mewakili nilai-nilai yang sering terlupakan dalam dunia yang sibuk ini. Kehadiran, ketenangan, dan harmoni dengan ritme alam. Ia mengingatkan kita bahwa kecepatan tidak selalu menjadi kunci keberhasilan. Justru dalam perlambatan, kita menemukan ruang untuk merenung, untuk menghargai, dan untuk benar-benar hidup. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita sederhana ini? Dalam perlombaan kehidupan, menjadi kelinci mungkin terasa seperti satu-satunya pilihan, tetapi sejatinya, kura-kura memiliki kunci rahasia menuju kedamaian. Melalui kehadiran dan kesabaran, kita dapat melampaui ilusi percepatan waktu dan menemukan makna sejati dari perjalanan kita. Untuk membawa kebijaksanaan kura-kura ke dalam kehidupan kita, kita perlu mempraktikkan kehadiran. Di tengah percepatan dunia, kita bisa memilih untuk berhenti sejenak, mengambil napas dalam, dan menyadari bahwa perjalanan adalah tujuan itu sendiri. Mungkin, percepatan waktu adalah undangan bagi kita untuk berubah. Ini adalah panggilan untuk bergerak melampaui pola lama, untuk berhenti berlomba, dan untuk menemukan cara baru untuk hidup, cara yang menghormati perjalanan, bukan hanya garis akhir. Seperti kura-kura, kita dapat melangkah perlahan tetapi pasti, menemukan kedamaian di tengah kecepatan.
dan mengingat bahwa hidup sejati ditemukan dalam momen ini, di sini, dan sekarang. Kita hidup di era teknologi yang luar biasa, di mana inovasi telah memampukan manusia untuk melampaui batas-batas yang dulu tak terbayangkan. Dari komunikasi instan hingga kecerdasan buatan, teknologi memberikan kenyamanan, efisiensi, dan akses yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, di balik gemerlap layar dan ritme pemberitahuan yang tak henti-hentinya, ada paradoks yang sering terabaikan. Semakin teknologi mempercepat kehidupan kita, semakin kita merasa terjebak dalam percepatan waktu. Sementara teknologi memudahkan hidup, ia juga mempercepatnya. Kita mendapati diri kita terus-menerus bergerak, dari satu notifikasi ke notifikasi lainnya, dari satu tugas ke tugas berikutnya, tanpa jeda untuk berhenti dan merasakan kehadiran. Dalam perlombaan untuk mengejar efisiensi, kita sering kehilangan hubungan dengan diri kita yang terdalam. Namun, teknologi juga membuka peluang luar biasa untuk kehidupan spiritual. Akses ke meditasi, yoga, dan ajaran kuno kini hanya berjarak beberapa klik. Dalam dunia yang begitu sibuk, teknologi dapat menjadi alat untuk memperlambat, jika kita menggunakannya dengan kesadaran. Sebagai respons terhadap percepatan hidup yang disebabkan oleh teknologi, ada kebangkitan global pada praktik mindfulness. Gerakan ini bukan sekadar tren, tetapi sebuah panggilan balik ke inti keberadaan kita. Mindfulness mengundang kita untuk berhenti, menarik napas dalam, dan menyadari bahwa hidup sejati hanya ditemukan di sini dan sekarang. Dalam dunia yang tergesa-gesa, mindfulness adalah seperti oase di tengah padang pasir. Ia memberi kita ruang untuk memulihkan diri, untuk melihat lebih jelas, dan untuk menemukan ritme hidup yang lebih alami. Percepatan waktu mungkin tidak bisa dihentikan, tetapi dengan mindfulness, kita dapat belajar untuk menavigasinya dengan lebih damai dan sadar. Ketika kita melihat waktu melalui lensa spiritual, kita mulai memahami bahwa waktu bukanlah sesuatu yang tetap dan linear. Sebaliknya, ia adalah pengalaman yang fleksibel, cair, dan sangat tergantung pada tingkat kesadaran kita. Dalam keadaan kesadaran yang tinggi, waktu bisa terasa meluas. Sebuah momen singkat bisa dipenuhi dengan makna dan kedalaman. Sebaliknya, ketika kita terjebak dalam pola pikir yang dangkal dan sibuk, waktu terasa berlalu tanpa makna, seolah-olah kita hanyut di arus yang tak terkendali. Para mistikus dan pemikir spiritual sering berbicara tentang waktu sebagai energi. Mereka mengajarkan bahwa kita dapat melambatkan waktu dengan menjadi lebih hadir. Dalam keheningan meditasi atau dalam momen kehadiran penuh, kita menyadari bahwa waktu kehilangan kekakuannya, membuka ruang untuk pengalaman yang lebih mendalam. Salah satu cara paling nyata untuk memahami fleksibilitas waktu adalah melalui fenomena flow state. Dalam kondisi ini, kita sepenuhnya tenggelam dalam aktivitas yang bermakna, dan waktu seolah-olah menghilang. Jam-jam berlalu seperti menit, tetapi pada saat yang sama, pengalaman terasa kaya dan penuh. Flow state adalah bukti bahwa waktu tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama. Ketika kita hadir sepenuhnya, waktu melambat. Ketika kita terpecah belah oleh gangguan, waktu tampak berlari tanpa ampun. Jika teknologi dan percepatan kehidupan tampak seperti ancaman bagi kedamaian kita, mungkin itu adalah panggilan untuk menciptakan hubungan baru dengan waktu. Teknologi tidak harus menjadi musuh. Dengan kesadaran, kita dapat menggunakannya untuk melayani tujuan kita, bukan mendikte hidup kita. Kita dapat memilih untuk berhenti sejenak di tengah kesibukan, untuk merenung, dan untuk menghargai momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Dalam setiap momen ini, ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan, sebuah pintu menuju dimensi yang lebih dalam dari keberadaan kita. Kuncinya bukanlah menolak teknologi, tetapi menciptakan harmoni antara teknologi dan spiritualitas. Kita dapat menggunakan teknologi sebagai alat untuk memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dalam era percepatan ini, penting untuk diingat bahwa kita adalah makhluk multidimensional, yang hidup tidak hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam dimensi energi dan spiritual. Waktu adalah guru, dan percepatannya adalah undangan untuk tumbuh, untuk berubah, dan untuk menemukan cara hidup yang lebih selaras dengan esensi kita yang terdalam.
Dengan menggabungkan kesadaran teknologi dan spiritualitas, kita dapat belajar untuk berjalan di tengah percepatan ini dengan langkah yang penuh kedamaian, menghormati waktu sebagai fenomena energi, dan mengundang lebih banyak makna ke dalam setiap momen kehidupan kita. Di tengah percepatan waktu yang terasa menyesakan, mindfulness menjadi mercusuar yang membimbing kita kembali ke kedamaian. Dalam praktik mindfulness, kita diajarkan untuk menghargai keajaiban momen kini, tempat satu-satunya di mana hidup benar-benar terjadi. Momen kini adalah portal ke dimensi yang lebih dalam dari keberadaan kita. Ketika kita sepenuhnya hadir, waktu tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang berlari tanpa kendali, melainkan menjadi pengalaman yang padat dengan makna. Setiap napas menjadi perayaan kehidupan, setiap detik menjadi ruang untuk kedamaian dan kebijaksanaan. Namun, berada di saat ini membutuhkan keberanian. Kita seringkali menghindari momen kini karena penuh dengan kebenaran yang kita tidak siap hadapi. Tetapi justru dalam menghadapi apa yang ada di sini dan sekarang, kita menemukan kebebasan sejati. Alam selalu memberikan pelajaran tentang harmoni dan keselarasan. Siklus matahari yang terbit dan terbenam, rotasi bulan, perubahan musim, semuanya mengingatkan kita bahwa kehidupan memiliki ritme yang alami. Ketika kita selaras dengan ritme ini, kita menemukan harmoni yang membawa kedamaian dan kestabilan. Namun, di tengah hiruk-pikuk modern, kita sering terputus dari ritme ini. Kita melawan arus alami, mencoba mempercepat segala sesuatu, dan akhirnya merasa kelelahan. Mindfulness mengundang kita untuk kembali mendengarkan alam, untuk melambat, dan untuk menemukan irama yang lebih sinkron dengan esensi kita. Menghabiskan waktu di alam, berjalan tanpa tujuan di tengah hutan, atau hanya duduk diam di bawah langit malam, dapat menghubungkan kita kembali dengan ritme kehidupan yang abadi. Percepatan waktu mungkin terasa seperti ancaman, tetapi dengan selaras bersama alam, kita menyadari bahwa ia adalah undangan untuk hidup lebih penuh. Ada sebuah makna yang lebih dalam di balik percepatan waktu yang kita rasakan. Dalam perspektif spiritual, percepatan ini bukanlah kebetulan. Ia adalah panggilan untuk kebangkitan, sebuah undangan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pierre Teilhard de Chardin, seorang filsuf dan teolog, menggambarkan gagasan Omega Point, momen puncak evolusi manusia, di mana kesadaran kolektif mencapai titik terang terbesar. Percepatan waktu yang kita alami saat ini dapat dilihat sebagai tanda bahwa kita semakin mendekati titik tersebut. Setiap individu memiliki peran dalam perjalanan ini. Ketika kita memilih untuk hadir, untuk hidup dengan kesadaran, kita bukan hanya mengubah pengalaman pribadi kita terhadap waktu, tetapi juga berkontribusi pada kebangkitan kolektif. Mindfulness bukan sekadar alat untuk mengurangi stres, ia adalah jembatan ke dimensi keberadaan yang lebih tinggi. Dengan mindfulness, kita belajar untuk tidak hanya menjadi pengamat waktu, tetapi juga sebagai pencipta pengalaman waktu kita. Dalam meditasi yang mendalam, waktu seringkali terasa menghilang. Apa yang tertinggal adalah kehadiran murni, pengalaman eksistensi yang melampaui batasan jam dan menit. Ini adalah bukti bahwa waktu sejatinya fleksibel dan terhubung erat dengan tingkat kesadaran kita. Ketika kita hidup dengan mindfulness, kita menjadi lebih sadar akan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Pilihan untuk berhenti sejenak, untuk bernapas dalam-dalam, untuk memperhatikan dunia di sekitar kita, semua ini adalah tindakan sederhana yang memiliki dampak besar. Ketika kita mendekati momen yang disebut sebagai Omega Point, percepatan waktu menjadi cermin dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam jiwa kolektif manusia. Ini adalah masa transisi, penuh dengan tantangan, tetapi juga peluang untuk transformasi. Di masa-masa seperti ini, mindfulness menjadi lebih penting dari sebelumnya. Ia membantu kita menemukan ketenangan di tengah kekacauan, menemukan makna di tengah ketidakpastian, dan menemukan keberanian untuk melangkah maju dengan hati yang terbuka. Mindfulness mengajarkan kita untuk melihat waktu bukan sebagai musuh yang harus kita kejar, tetapi sebagai guru yang membantu kita tumbuh. Setiap momen adalah pelajaran, setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih sadar, lebih damai, dan lebih terhubung dengan esensi sejati kita. Ketika kita berhenti memandang waktu sebagai musuh,
kita mulai melihatnya sebagai sekutu dalam perjalanan spiritual kita. Ia adalah cermin yang memantulkan siapa kita di dalam, membantu kita untuk lebih memahami diri kita dan dunia di sekitar kita. Di tengah percepatan waktu, mindfulness adalah jangkar yang menjaga kita tetap stabil. Ia mengundang kita untuk hadir, untuk menghargai momen ini, dan untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Percepatan waktu bukanlah ancaman, melainkan panggilan untuk menjadi lebih sadar, lebih hidup, dan lebih terhubung. Dalam perjalanan ini, mindfulness menjadi panduan kita, menunjukkan jalan menuju kedamaian, kebijaksanaan, dan transformasi sejati. Dalam dunia yang terasa bergerak semakin cepat, di mana waktu tampak melesat tanpa henti, ketenangan menjadi seperti oasis di padang gurun. Kita mungkin tidak dapat memperlambat percepatan waktu itu sendiri, tetapi kita dapat mengubah cara kita mengalaminya. Melalui praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau pernapasan sadar, kita diajak untuk menciptakan ruang di mana waktu seolah berhenti, tempat kehadiran dan kedamaian yang sejati. Meditasi adalah jalan untuk kembali ke pusat diri. Saat kita duduk dalam keheningan, mengikuti napas kita, dan melepaskan beban pikiran, kita melangkah keluar dari ilusi waktu yang terburu-buru. Dalam momen itu, kita tidak lagi menjadi korban percepatan waktu. Kita menjadi saksi dari keabadian. Demikian pula, doa membawa kita ke dalam percakapan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dalam doa, kita menyerahkan kendali, menyadari bahwa ada ritme ilahi yang lebih besar daripada jam dinding kita. Dengan menggabungkan doa dengan praktik pernapasan sadar, kita menemukan cara untuk melambat di tengah percepatan, menciptakan ruang untuk refleksi dan pemulihan. Ritme kehidupan tidak pernah benar-benar menghilang, hanya kita yang kehilangan sinkronisasi dengannya. Dalam mengejar jadwal dan tenggat waktu, kita sering lupa bahwa kehidupan memiliki alurnya sendiri, aliran yang alami dan harmonis. Alih-alih melawan percepatan waktu, kita bisa belajar mengalir bersamanya. Seperti tarian yang bergerak antara ritme cepat dan lambat, hidup mengundang kita untuk menemukan keseimbangan. Menghargai ritme kehidupan berarti berhenti untuk menikmati matahari terbenam, mendengarkan suara angin, atau sekadar menikmati momen kecil yang sering terabaikan. Ketika kita menghargai ritme kehidupan, kita belajar untuk tidak terjebak dalam tekanan harapan yang diciptakan oleh masyarakat modern. Kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan jiwa kita, memilih untuk melangkah selaras dengan ritme batin kita sendiri, bukan irama yang dipaksakan oleh dunia luar. Banyak yang melihat percepatan waktu sebagai ancaman, sesuatu yang mencuri kebahagiaan dan ketenangan kita. Namun, dalam perspektif spiritual, percepatan ini sebenarnya adalah panggilan untuk tumbuh. Ia adalah pendorong yang memaksa kita untuk menyadari apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Ketika waktu terasa berlari, ia mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Ia mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak dapat ditunda. Ia harus dijalani sepenuhnya di sini dan sekarang. Percepatan waktu bukanlah musuh, tetapi guru yang mendorong kita untuk lebih sadar, lebih hadir, dan lebih terhubung dengan esensi sejati kita. Seperti api yang memurnikan emas, percepatan waktu adalah proses yang mempercepat evolusi spiritual kita. Ia memaksa kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita, membuka jalan bagi transformasi dan kebangkitan. Di tengah percepatan yang tak terhindarkan, kehadiran adalah obat yang paling mujarab. Ketika kita benar-benar hadir, waktu tidak lagi terasa sebagai ancaman. Ia menjadi teman, ruang untuk eksplorasi dan makna. Kehadiran adalah kemampuan untuk sepenuhnya ada di sini dan sekarang, tanpa penyesalan terhadap masa lalu atau kekhawatiran terhadap masa depan. Dalam kehadiran, kita menemukan kedamaian yang melampaui waktu, sebuah ruang di mana jiwa kita dapat beristirahat. Saat kita hadir, kita menyadari bahwa momen kecil, secangkir kopi hangat, tawa seorang anak, atau embusan angin di wajah kita, adalah harta yang tak ternilai. Waktu melambat, memberikan ruang bagi kita untuk benar-benar merasakan, benar-benar hidup. Waktu adalah guru yang setia, selalu memberi kita pelajaran tentang kehidupan. Dalam percepatannya, ia mengajarkan kita tentang pentingnya fokus dan prioritas.
Dalam perlambatannya, ia memberi kita ruang untuk refleksi dan pertumbuhan. Guru yang bijak tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan. Ia memberi kita apa yang kita butuhkan. Begitu pula waktu. Ia mungkin terasa seperti musuh ketika kita mengejar tenggat waktu, tetapi ia adalah sekutu ketika kita belajar untuk hadir. Ketika kita menerima waktu sebagai guru, kita mulai melihat kehidupannya sebagai sebuah perjalanan spiritual. Setiap momen menjadi pelajaran, setiap detik menjadi kesempatan untuk tumbuh. Di tengah percepatan waktu, kita memiliki pilihan, menjadi korban dari ritme yang tak terhindarkan, atau menemukan cara untuk hidup dengan damai di dalamnya. Dengan praktik spiritual, penghargaan terhadap ritme kehidupan, dan kehadiran yang mendalam, kita dapat menemukan ketenangan di tengah badai. Waktu bukanlah musuh kita. Ia adalah guru yang mengajarkan kita untuk hidup sepenuhnya, mencintai tanpa syarat, dan menjadi lebih sadar akan keajaiban keberadaan. Ketika kita belajar untuk melangkah dengan ritme waktu yang unik, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga makna yang lebih dalam setiap momen kehidupan. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.